Selamat siang anak-anak. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Baik. Iya, bagus, baik semua ya. Jadi harus tetap menjaga apa? Kesehatan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, sekarang silakan yang mau memimpin doa, yang datang lebih awal tadi. Silakan. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agamanya masing-masing. Terima kasih Patan sudah memimpin kita berdoa hari ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Bu Guru mau bertanya dulu, apakah ada teman-teman kita yang hari ini tidak hadir? Hadir semua? Ya, bagus, rajin-rajin ya, hadir semua. Nah, sebelum kita mulai, kita bernyanyi terlebih dahulu. Ya, kenapa kita harus menyanyikan lagu wajib nasional? Karena kita harus memupuk rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara. Nah, siapa yang bersedia memimpin teman-temannya bernyanyi? Ya, silahkan maju. Ya, di tengah-tengah. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Ya, Bu. Ayo silakan Fadilah dipimpin temannya. 1, 2, 3. Garuda Sila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Nurpadila silakan duduk. Sudah memimpin teman-temannya bernyanyi. Nah, hari ini kita akan memulai pelajaran kita. Tapi sebelumnya, Bu Guru mau bertanya dulu, apakah kamu masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Yang kemarin, masih ingat? Siapa yang masih ingat? Ya, coba apa Glenn pembelajaran kita kemarin yang sudah kita pelajari? Ya, membaca dan menjelaskan amanat pantun serta membuat gambar cerita. Sudah bisa membuat gambar bercerita? Sudah, ya. Nah, jadi hari ini yang akan kita pelajari adalah tema 5 tentang ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, dan ada di pembelajaran pertama. Nah, apa yang harus kita pelajari? Tujuannya, ya, ada tujuan pembelajaran yang harus kita pelajari. Yang pertama, melalui teks non-fiksi pada PowerPoint, peserta didik mampu menganalisis ide pada bacaan secara tepat. Yang kedua, melalui tayangan teks non-fiksi pada PowerPoint tentang ekosistem, peserta didik mampu membuat garis besar pertanyaan secara tepat. Yang ketiga, melalui tayangan video pada PowerPoint tentang jenis makanan hewan, peserta didik dapat membandingkan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Yang keempat, melalui pengamatan tentang hewan-hewan di sekitar, peserta didik dapat menyusun bagan dengan klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya dengan tepat. Kemudian yang terakhir, melalui pengumpulan data tentang hewan-hewan di sekitar, peserta didik dapat mengarang teks non-fiksi tentang salah satu hewan yang dipilih. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Nah, baik, kita mulai pembelajaran kita. Nah, di sini silahkan kamu menganalisis video yang akan Bu Guru tayangkan ya.
diamati dengan benar, dianalisis apa yang ada di dalam video ya. Sekarang silahkan kalian perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bersama tentang ekosistem. Mari kita simak video berikut ini.
Coba jangan. Contohnya seperti sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kalian sudah menontonnya kan? Sudah dianalisis tadi. Nah, sekarang silahkan kalian mengajukan pertanyaan tentang video yang telah kalian analisis tadi. Coba siapa yang ingin mengajukan pertanyaan? Ya, silahkan berdiri. Apakah yang dimaksud dengan ekosistem? Ya, apakah yang dimaksud dengan ekosistem? Kemudian masih ada yang ingin mengajukan pertanyaannya? Apakah peranan ekosistem bagi makhluk hidup? Ya, apakah peranan ekosistem bagi makhluk hidup? Apakah semua tempat terdiri atas ekosistem yang sama? Ya, apakah semua tempat terdiri atas ekosistem yang sama? Boleh? Ada yang ingin menanggapi apakah yang dimaksud dengan ekosistem? Ayo, siapa tadi kan sudah menonton videonya? Apakah yang dimaksud dengan ekosistem? Siapa yang ingin menanggapi? Silakan, Bu Guru kasih waktu. Ada yang ingin menanggapi? Apa tadi yang dinamakan dengan ekosistem? Hah? Ayo, Cleo? Silakan. Atau Putri? Apa Putri ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Iya, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, kemudian pertanyaan yang kedua tadi, apa pertanyaan yang kedua? Apa tadi pertanyaannya? Peranan ekosistem bagi makhluk hidup. Apa peranannya tadi? Ayo. Apa? Sebagai sumber makanan, kemudian untuk keseimbangan lingkungan. Kemudian pertanyaan yang ketiga tadi, apakah semua lingkungan mempunyai ekosistem yang sama, ya kan? Jawabannya tidak. Setiap lingkungan itu mempunyai ekosistem yang berbeda. Itu tergantung dengan iklim, suhu, dan ketinggian, serta yang lainnya. Nah, sekarang ini ya. Itu tadi pertanyaannya. Kemudian ini ada teks non-fiksi. Sekarang Bu Guru minta salah satu kalian untuk membacakan. Siapa yang ingin membacakan? Ya, silahkan dibaca. Berdiri. Nyaring. Hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan bagian tak hidup, abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam makanan yang hidup di atasnya, dan makhluk hidup lainnya yang hidup di dalam. Iya, cukup ya. Nah, sekarang ini adalah teks non-fiksi tentang ekosistem ya. Nah, sekarang kamu
informasi penting yang ada di dalam teks non-fiksi ya. Teks non-fiksi itu adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan ya. Kemudian teks non-fiksi dapat dipahami isinya jika kita dapat menggali informasi teks tersebut ya. Kemudian yang berikutnya, apa itu ide pokok? Nah, ini nanti yang akan kita kembangkan. Ide pokok itu merupakan ide atau gagasan yang membangun suatu bacaan. Dalam ide pokok terdapat masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Melalui ide pokok akan tergambar intisari dari bacaan yang diberikan. Kemudian apa langkah-langkah dalam menentukan ide pokok? Silahkan. Yang pertama apa? Iya, baca seluruh paragraf dengan cermat. Kemudian cermati kalimat pertama hingga akhir. Ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai kalian menemukan ide pokok paragraf. Dalam sebuah paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir. Kemudian tandai ide pokok tiap paragraf. Dan yang terakhir, tandai info penting dalam setiap paragraf. Itu ya, cara menentukan dan langkah-langkah menentukan ide pokok. Nah, dari teks yang kalian baca tadi tentang ekosistem. Sekarang silakan kamu analisis ide pokoknya dan informasi penting pada setiap paragraf. Tuliskan pada lembar kerja yang Bu Guru bagikan tadi. Silakan kamu diskusikan dengan teman-temannya ya. Kamu diskusikan dengan teman-temannya. Jawabannya ditulis di LKPD yang pertama ya. Silahkan kamu kerjakan. Iya, di situ sudah ada petunjuknya ya. Yang dikerjakan. Oh, bukan ini. Ini ya, yang tadi Bu Guru bagikan ya. Nah, ini nanti kalian kerjakan ya. Nah, sudah dapat semua kan? Sudah. Silakan kamu kerjakan yang pertama. Lembar yang pertama, kamu baca terlebih dahulu bacaan teks non-fiksinya, kemudian kamu tuliskan pokok pikirannya. Silakan Bu Guru beri waktu untuk mengerjakan bersama kelompoknya ya. Kelompoknya yang sudah kita bagi. Silakan kalian kerjakan. Ya, ada yang menulis ya. Dikerjakan secara berkelompok dan berdiskusi. Ayo, nah ini. Ya. Ini ya. Kamu isikan paragraf pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Tuliskan ide pokoknya ya. Ide pokok dari bacaan ini. Dah, silakan dikerjakan. Bu Guru beri waktu. Waktunya 5 menit. Kerjakan dari sekarang. Ayo, sama-sama. Ya, ini. 1, 2, 3, 4. Tuliskan. Ya, ide pokoknya tuliskan di situ ya. Ini juga. Nah, sama. Ya. Dituliskan di. Nah, tulisnya di sini jawabannya ya. Dah, sekarang langsung kerjakan. Dikerjakan di tabelnya ya. Nah, ini. Isi langsung kerjakan sekarang. Kerja dengan kelompoknya masing-masing ya. Iya, boleh di sini sama kerjasama dengan temannya ya. Ya, dah cepat kerjakan. Ya, tulis di sini pikiran utamanya. Di ini, pikiran utamanya dituliskan.
lewat belakang Bang. Sudah selesai? Ayo, selesaikan. Kerjasama ya, kerjasama berdiskusi dengan teman-temannya. Ini udah selesai? Iya, sama. Silakan ditulis. Saya beri waktu. Sudah? Nah. Kerjakan sama-sama ya. Ini juga kerjakan ini, buka bukunya nih di sini juga ya. Nah, kalau sudah selesai kita lanjutkan. Sudah? Ayo cepat diselesaikan ya, kerjasama diskusi dengan kelompok masing-masing. Kalau sudah selesai kita lanjutkan ya. Kelompok Glenn sudah selesai? Belum. Kelompok 2 sudah selesai? Belum. Ini kelompok 3 sudah? Belum selesai ya. Ya ini pikiran utamanya atau ide pokoknya atau kalimat utama. Ya biasa berada di awal paragraf dan di akhir ya. Nah, udah selesai kan? Kita lanjutkan. Sudah selesai kan? Ayo, Bu Guru kasih waktu 5 menit lagi ya. Harus selesai semua. Setelah itu kita lanjutkan. Saya kasih waktu 5 menit untuk menuliskan ide pokoknya. Tuliskan pikiran utamanya, informasi pentingnya. Sudah? Udah selesai aja. Udah selesai aja. Sudah ya? Waktunya sudah habis. Nah, udah selesaikan aja ya. Kita lanjutkan. Ini tinggal berapa lagi nih? Tinggal 2 ya, lanjutkan. Selesaikan, cepat. ini belum, Bu. Berapa ini? Tengah aja.
Pikiran utamanya ya. Oh, cuman pikiran utama. Iya. Informasi pentingnya itu, Bu. Iya, tuliskan. Sudah ya? Waktunya sudah habis, sekarang kita lanjutkan. Yang berikutnya ada teks tentang jenis makanan hati ya. Yang ini kan, Bu. Ya. Dibaca, dianalisis teks ini, kemudian nanti ada lagi lembar kerjanya yang berikutnya ya. Ada lembar kerja berikutnya di lembar kerja yang kedua. Ya, ini lembar kerjanya yang harus dikerjakan. Ini kan ada juga jenis makanan hewan di sini. Nah, nanti di sini kamu buat pertanyaan 5 pertanyaan, boleh. Ya, sudah dibaca? Sekarang kamu buat pertanyaannya di lembar kerja yang kedua. Coba buka lembar kerjanya yang kedua. Di sebaliknya. Ya, nanti diselesaikan ini. Ini ada jenis makanan hewan. Kemudian di sini buat pertanyaannya, ya. Nah, ini ada teks tentang jenis makanan hewan. Kemudian di sini buat pertanyaan tentang teksnya. Sekarang ya. Bu Guru beri waktu, silahkan dikerjakan ya, diskusikan dengan teman kelompoknya. Ini juga bantu temannya mengerjakan ya. Nah, dibuat pertanyaannya. Silahkan Bu Guru kasih waktu. Ya, ini bacaannya ya. Ini seperti ini. Duduk di ya, buat pertanyaannya ya. Sampai 4 pertanyaan tentang jenis makanan hewan. Kalau ada yang tidak jelas boleh ditanyakan ya. Kelompok 2. Portu, di sini portu. Kelompok 4 sudah? Pertanyaannya.
4 soal ya yang harus dituliskan ya. Ayo diskusikan dengan teman-temannya. Ya. Ya, pertanyaannya ditulis di sini. Misalnya apa yang ingin kamu tanyakan dengan bacaan ini? Nah, tulis pertanyaannya di dalam tabel ya. Ya, tulis pertanyaannya. Mulai ya. Batang bambu. Titik. Kok pertanyaannya? Ayo, waktunya sudah mau habis. Sudah selesai semuanya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4. Iya. Saya tambah waktunya 5 menit ya. Kelompok 2 sudah hampir selesai. Yang lain juga waktunya tinggal 3 menit ya. 3 menit lagi, ayo tuliskan pertanyaannya tentang teks yang ada tadi, yang sudah kamu baca. Ya. Apa? Ada pertanyaan? Tidak. Ya, sudah selesai ya. Waktunya sudah habis. Sekarang kita lanjutkan. Bu Guru akan menayangkan video lagi. Kamu perhatikan di depan ya. Perhatikan. Ayo, diperhatikan videonya, nanti ada yang harus kamu kerjakan lagi di lembar yang ketiga ya. Ya, silakan. Dibaca ya, sambil dilihat videonya. Siapkan lembar kerja yang ketiga ya. Tonton dulu, tonton dulu. Ninta, perhatikan.
tentang jenis makanan hewan. Nah, untuk lebih jelas, sekarang Bu Guru minta kalian untuk mengamati hewan yang ada di lingkungan sekolah kita ya. Mengamati hewan yang ada di lingkungan sekolah kita. Bu Guru beri waktu selama 5 menit ya. Secara berkelompok dengan tertib ya. Secara berkelompok dengan tertib. Silakan dulu kelompok 1 yang keluar. Kelompok 1, kamu lihat binatang apa yang ada di... Ya boleh. Silakan kelompok 2. Kita keluar mengamati hewan yang ada di lingkungan ya. Kamu catat hewan apa yang kamu lihat yang ada di lingkungannya. Ada ayam. Sana ada ayam, sana lihat. Ada kupu-kupu. Sana tuh ada apa tuh? Kamu lihat itu. Sana-sana ada ayam tuh. Nah, coba kamu lihat di sana ada apa? Coba ke sana. Dilihat di sana. Dicatat ya. Nah, di situ ada hewan apa? Silahkan dicatat ya. Sudah dapat hewan-hewan apa saja? Iya, 1 aja untuk berkelompok ya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa ya. Sudah? Sudah ketemu semua? Sudah ketemu semua? Sudah dapat berapa hewan? Banyak. Boleh, nanti kumbangnya makan apa? Udah 10? Enggak apa-apa, udah cukup. Kumbang nanti di situ kumbang makan apa, ayam makannya apa ya. Udah? Nah, sekarang kelompok 1 masuk dulu di kelas kalau sudah selesai. Kelompok yang sudah selesai boleh masuk kembali ke kelas ya. Bu, Patan ngarang, Bu. Apa? Dia ngarang Ya. buaya, katanya. Di sini tidak ada buaya. Dah, kalau udah selesai? Sudah selesai? Nah, sekarang silahkan kembali ke kelas ya. Boleh. Ayo kita kembali. Ya. 17 paling ngarang. Tidak ada ngarang-ngarang, guys. Nampak ulat di mata kelas. Apa saja yang tadi kalian lihat di lingkungan sekitar kita? Ada apa saja? Ayam, sapi, apa lagi? Kelinci. Iya, banyak kan? Nah, sekarang yang harus kamu kerjakan adalah kamu buka lembar kerja yang ketiga, tuliskan nama hewan, jenis makanan hewan, dan kelompok hewan yang sudah kamu amati tadi. Misalnya ayam. Ayam makannya apa?
Nah, tuliskan di jenis makanannya tumbuh-tumbuhan ya. Misalnya nama hewan ayam. Jenis makanannya apakah hewan atau tumbuhan? Kalau ayam makanannya apa? Nah, tuliskan di situ tumbuhan ya. Ya, dituliskan di kolom ini. Nama hewannya, jenis makanannya, dan golongan makanannya ya. Di lembar yang ketiga ini ya. Nah, itu dituliskan nama hewan yang sudah kamu lihat tadi di lingkungan. Kelompok 4 sudah? Tadi dapat hewan apa saja? Ya, ada ayam, sapi, kupu-kupu, iya. Ada panda juga? Di sini enggak ada panda. Panda makan apa? Nah, berarti tumbuhan ya, tapi di tempat kita tidak ada panda. Ya, langsung dituliskan ya. Boleh ke WC kah? Boleh. Apa? Ini aja. Ya, 2. Ya. Tadi ada lihat ulat juga? Ada. Lihat apa lagi tadi? Ayam, katak, kupu-kupu. Ya, apa? Kolom 1, 2 saja. Ini aja yang 2 nih. Ini. Ya. Sudah selesai? Sudah selesai? Belum? Kelompok 2? Ya, bagus. Kelompok 3? Kelompok 4? Sudah. Ya. Tadi kelompok 2 tadi dapat binatang apa aja? Dapat hewan apa aja? Ayam, kucing. Iya, tulis makanannya ya. Kalau golongan makanannya hewan atau tumbuhan ini, Iya. Kalau iya tulis hewan atau tumbuhan. Kalau dia makan padi berarti tumbuhan. oh kayak gitu. Iya. Kalau dia makannya belalang misalnya, berarti makanannya hewan. Iya. Iya, kolom yang ketiga Bu Guru lupa di sini. Misalnya kalau dia makan padi, berarti di sini makannya tumbuhan. Kalau dia makan misalnya cacing, berarti hewan. Tulisnya di situ ya. Ya, selesaikan ya. Sudah selesai semua? Sudah? Silahkan kamu kerjakan, boleh melihat buku, di buku paket, atau tentang hewan yang kamu amati tadi ya, informasi lain yang ada di buku. Sudah? Yang lainnya sudah selesai? Sudah. Nah, sekarang tadi kan sudah lihat apa tadi? Ayam, apa lagi? Burung, ulat. Nah, terus sekarang kamu buat teks non-fiksi tentang salah satu hewan yang kamu lihat tadi. Iya, seperti teks yang ada tadi. Kamu mengarang teks non-fiksi tentang salah satu hewan yang kamu lihat. Misalnya ayam. Kamu jelaskan ayam, makanannya apa, dia dipelihara atau tidak. Ya, itu dijelaskan. Di lembar yang ketiga. Ya. Nah, silakan sekarang kamu tuliskan. Ayam. Iya. Misalnya mau pilih hewan apa? Sapi yang tadi dilihat, ayam, kemudian katak, boleh pilih salah satu ya. Iya, pilih salah satu ya. Iya, dituliskan. Ayo. Mengarang sedikit aja. Ya?
Misalnya kamu tadi mau lihat apa tadi di sana? Ayam. Ya, terus? Burung. Ya, apalagi? Katak. Ya, berarti kamu tuliskan salah satu hewan itu kamu ceritakan di sini. Kamu mengarang ya, mengarang teks non fiksi tentang misalnya tentang ayam. Berarti ceritanya tentang ayam di sini kamu tuliskan ya. Nah, sekarang mulai dari sekarang. Misalnya ayam adalah hewan peliharaan misalnya. Ciri-cirinya seperti apa? Makanannya makanannya seperti apa? Kamu ceritakan di situ ya. Nah, diceritakan ciri-cirinya, kemudian makanannya, apakah dipelihara atau tidak. Nah, itu kan sudah jadi teks non fiksi ya. Ya, mengarang teks non-fiksi tentang salah satu hewan yang ada di lingkungan. Sudah selesai? Waktunya tinggal 3 menit lagi. Ayo selesaikan tugasnya, Fatan. Kelompok siapa yang sudah selesai? Kelompok 4? Nah, saya minta kelompok yang sudah selesai ya, sudah. Sudah. Dah. Sudah semua kan? Sekarang Bu Guru minta kamu setiap kelompok, perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kamu ya. Di situ ada 4 lembar kerja, nanti kelompok 1 mempresentasikan lembar kerja yang pertama, kelompok 2 lembar kerja yang kedua disiapkan ya. Kelompok 3 lembar kerja ketiga dan kelompok 4 lembar kerja keempat. Nah, sekarang silakan kelompok 1 mempresentasikan lembar kerja yang pertama. Dibaca saja di depan. Siapa yang mau membaca? Cleo saja, maju Cleo. Ayo. Cleo maju Cleo. Lembar kerja yang pertama. Kamu bacakan. Nih, bacakan di depan. Ayo maju. Silahkan. Kamu bacakan. Nah, yang lain silahkan diperhatikan temannya mempresentasikan dan silahkan menanggapi ya. Iya. Dibaca nyaring-nyaring. Nyaring. Hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Cahaya matahari dapat mengalirkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan Iya. Sekarang ada kelompok lain atau teman-teman yang lain ingin menanggapi pekerjaan dari kelompok 1, boleh Bu Guru persilahkan. Ada yang ingin menanggapi? Iya, tidak ada?
Tidak ada yang ingin menanggapi tadi tentang pikiran utama atau ide pokok. Tadi kelompok 1 sudah menjelaskan ada berapa paragraf tadi bacaannya? 4 ya. Nah, ada 4 ide pokok. Nah, jika tidak ada yang ingin menanggapi, silakan duduk. Untuk kelompok 1 kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Nah, sekarang kelompok 2 silakan untuk mempresentasikan pekerjaannya. Ayo maju, Putri boleh? Oh iya, Portu aja. Ya, silakan Portu. Di sini ya. Bacakan nyaring-nyaring. Iya, bacakan saja nyaring-nyaring. Yang lainnya memperhatikan ya. memenuhi kebutuhannya. Cahaya matahari dapat Ya, ini siapa tadi yang menulis? Ini Putri yang Iya, ini lembar kerja yang kedua untuk kelompok 2. Iya, baca yang nyaring ya. tanaman padi dan Yang lainnya? sedangkan hewan hewan yang memakan hewan lain. Nanti. Sudah? Tanya temannya, apakah ada yang ingin menanggapi? Ditanya temannya. Ada? Kelompok lain? Kelompok 2, kelompok 1? Kelompok 3? Kelompok 4 sudah jelas? Sudah, silakan duduk, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3 silakan maju. Di lembar kerja yang ketiga, nyaring-nyaring bacanya ya. Misalnya nama hewan burung, makanan jenis makanannya cacing. Tolong kelompok 1, 2, 3, dan 4 perhatikan temannya. Nah, silakan dibaca. Burung makanannya cacing, ayam makanannya padi, kuku madu, belalang daun, kucing nasi. Iya. Kemudian kalau cacing itu tergolong jenis apa? Tumbuhan atau hewan? Hewan. Berarti makanannya hewan. Kalau misalnya padi, berarti tergolong makanannya tumbuhan. Ya, tadi semuanya sudah sama jawabannya, sudah benar. Nah, seperti itu ya. Silakan duduk. Terima kasih kepada Dara. Tepuk tangan dulu untuk Dara. Sekarang kelompok 4. Ya, silakan Yupen. Iya, harusnya yang menulis dia yang membaca tulisannya ya. Teks non fiksi yang dikarang tadi. Silakan Yupen maju ke depan Yupen. Iya. Iya, silakan kamu bacakan yang iya. Ayam memakan biji padi, dipelihara oleh manusia dan ada di lingkungan rumah, sekolah, kebun. Iya, itu saja teks non fiksinya tentang salah satu hewan tadi yang kamu temukan itu tentang ayam. Ya, terima kasih. Ada yang ingin menanggapi tentang teks non fiksi yang dikerjakan oleh kelompok 4? Tidak. Nah, sekarang kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Yupen ya. Nah, dari pekerjaan yang sudah kita kerjakan tadi, ayo kelompok 4 perhatikan. Dari pekerjaan yang sudah kamu kerjakan, apakah ada yang ingin menyimpulkan? Ya, coba Cleo ya, silakan. Apa kesimpulan dari pekerjaannya tadi?
Nyaring-nyaring ya biar temannya dengar. Dari kegiatan penelitian lembar kerja kami dapat menyimpulkan bahwa bagaimana cara menemukan ide pokok dan garis-garis besar pertanyaan pada teknologi. Fiksi. Iya, itu kesimpulan dari Cleo bahwa setelah mengerjakan LK tadi dia bisa menemukan menemukan ide pokok dari teks non fiksi. Kemudian dia bisa membuat pertanyaan. Apakah ada yang lain kesimpulannya? Coba silahkan. Kesimpulan dalam pelajaran hari ini adalah teks non fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Iya, itu kesimpulan dari Putri, yaitu tentang ekosistem ya yang ada di dalam teks tadi ya. Nah, kemudian dari pembelajaran kita hari ini ya, Bu Guru ingin kita sudah mengerjakan LK tadi sudah bahwa dengan mengerjakan LK tadi kita bisa mengetahui apa itu teks non fiksi, kemudian ide pokoknya, membuat pertanyaan, membedakan jenis-jenis hewan, kemudian mengarang teks non fiksi. Nah, dari pembelajaran hari ini ya, Bu Guru ingin mendengar refleksi dari kalian. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak ya? Siapa yang ingin merefleksikan pembelajaran kita hari ini? Saya Ya, silakan. Apa yang kamu dapat? Apakah senang belajar hari ini? Apakah tidak senang? Nah, silakan. refleksi dari pembelajaran hari ini. Kami sangat senang dengan pembelajaran hari ini karena pembelajarannya sangat menyenangkan. Kami bisa melihat video dan bisa belajar di ruangan kelas. Ya, kata si Marcel, teman kita, dia senang dengan pembelajaran kita hari ini karena bisa menonton video, kemudian bisa belajar di luar tadi. Apakah yang lain juga sama? Sama. Iya, terima kasih. Nah, jadi untuk pembelajaran kita hari ini, apa yang telah kita dapat hari ini dan kita simpulkan ya. Yang pertama, teks non fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Kemudian, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ketiga, komponen ekosistem ada dua, yaitu biotik dan abiotik. Berikutnya, jenis makanan hewan secara umum ada dua, yaitu tumbuhan dan hewan. Nah, itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, setelah menyimpulkan, kita simpulkan bersama-sama. Sekarang Bu Guru akan memberikan kalian evaluasi ya. Di sini ada 10 soal, silahkan kamu jawab, Ibu bagikan, dan setelah itu kamu kumpul. Ini secara pribadi sendiri ya, mandiri. Kerjakan sendiri, langsung disilang dan diisi titik-titiknya. Ini disilang Kak Bu. Iya, disilang ya. Waktunya hanya 5 menit. Dah, langsung dikerjakan. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan di meja Bu Guru ya. Kumpulkan di meja Ibu yang sudah selesai.
kumpulkan di meja Bu Guru yang sudah selesai. Yang lainnya? Waktunya tinggal 3 menit. Iya, diisi itu ada titik-titiknya. Langsung dijawab di titik-titiknya saja. Jangan melamun, Nobi. Kerjakan. Sudah selesai? Nah, kumpulkan di meja Bu Guru ya. Kalau sudah. Ya, Bu Guru ya. Sudah? Kumpulkan di meja Bu Guru. Iya, enggak apa-apa, nanti Bu Guru cari. Ininya dikasih nama. Ya, dikasih nama. Ya, kasih nama dulu. Iya, diberi nama lah, nanti kan Bu Guru nilai. Diberi nama ya. Dan sekarang duduk di tempat masing-masing, kumpulkan. Dah, duduk-duduk di tempatnya masing-masing ya. Yang lainnya, siapa lagi yang belum selesai? Sini Marcel. Sudah? Sudah semua? Yupan sudah? Kelompok ini udah selesai semua? Sudah. Ya, sudah selesai semua ya evaluasinya. Nah, sebelum kita tutup,
Apakah kamu sudah paham apa yang sudah kita pelajari hari ini? Sudah ya. Nah, sebelum kita pulang, alat tulisnya, buku-bukunya dikemaskan, dirapikan, ya. Dirapikan dulu bukunya, alat tulisnya. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Sudah? Nah, tidak ada yang ketinggalan. Buku paketnya tetap di atas meja ya. Iya, simpan di atas meja saja. Nah, baik anak-anak, sebelum pulang kita tutup dulu pembelajaran kita hari ini dengan doa ya. Silahkan, siapa yang ingin menutup dengan doa hari ini? Ya, silahkan maju. Tasnya disimpan dulu ya. Sini, silahkan maju. Silahkan kamu tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa ya. Kita berdoa bersama-sama. Ya. Nah, sekarang untuk pembelajaran besok kamu siapkan, tetap jaga kesehatan, dan setelah ini langsung pulang ke rumah masing-masing ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi besok pagi ya. Selamat ya apa? Ya, masuk. Besok masuk ya. Ya, dah. Sekarang silakan pulang. Selamat siang. Siang jam berapa? Jam berapa? Pagi.